Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Apriani dengan NIM A0C023-129. Tujuan saya buat video ini untuk menyelesaikan ujian akhir semester saya, mata kuliah Komunikasi Bisnis Era Digital. Dosennya Pak Hairul Umam. Langsung saja ke poinnya. Saya akan menjelaskan tentang apa aja sih isi dari laporan bisnis itu. Jadi, isi dari laporan bisnis itu yang pertama ada judulnya harus jelas, spesifik, dan menggambarkan isi laporan. Dan yang kedua, ada ringkasan eksekutif, yaitu ringkasan singkat dari seluruh laporan. Yang ketiga, ada pendahuluan, menjelaskan latar belakang, tujuan, dan ruang lingkup laporan. Yang keempat, ada metodologi, digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data atau informasi dalam laporan. Yang kelima, ada isi atau body, bagian utama laporan yang berisi temuan, analisis, data, dan informasi. Yang keenam, ada hasil dan pembahasan, menjelaskan data atau informasi yang telah dikumpulkan. Yang kedelapan, ada yang ketujuh, ada rekomendasi, yaitu menyajikan saran. Yang kedelapan, ada kesimpulan, menyajikan rangkuman singkat. Yang kesembilan, lampiran, ini mengandung data tambahan. Itu dari isi laporan ya, semua isi laporan. Sekarang lanjut, saya akan menjelaskan di sini contoh laporan bisnis yang saya buat. Nah, lanjut ke contoh laporan bisnis yang saya buat. Jadi contoh laporan bisnis yang saya buat judulnya itu Laporan Bisnis UMKM Rasa Nusantara Kuliner Tradisional Indonesia. Pertama, ada pendahuluannya, yakni latar belakang Indonesia kaya akan ragam kuliner tradisional dari berbagai daerah. Namun, tren modernisasi dan gaya hidup cepat menyebabkan banyak generasi muda kurang mengenal dan mengapresiasi makanan tradisional asli Nusantara. Itu pendahuluannya ya, singkat. Lanjut ke tujuannya. Tujuan laporan ini disusun untuk memberikan gambaran lengkap mengenai kondisi usaha Rasa Nusantara yang telah berjalan selama lebih dari 1 tahun. Kedua, ada profil usahanya, nama dan jenis usaha. Nama usahanya Rasa Nusantara, jenis usahanya kuliner penyedia makanan tradisional Indonesia. Pemilik dan struktur organisasi pemiliknya Siti Maisaroh, pengelola dan manajer utama, dan jumlah karyawannya 3 orang, terdiri dari 2 koki dan 1 pelayan atau pengantar pesanan. Lokasi alamat utama berada di Jalan Kaliurang, kilometer 5, Yogyakarta, wilayah yang strategis dekat kampus dan perkantoran sehingga mudah dijangkau oleh target pasar. Visi dan misi. Visinya menjadi pelopor penyedia kuliner tradisional Indonesia yang dikenal luas dan dicintai masyarakat. Misinya laporan bisnis UMKM Nusantara. Di sini misinya menyajikan makanan dengan cita rasa autentik menggunakan bahan berkualitas, memberikan pelayanan cepat, ramah dan higienis, mendorong pelestarian budaya kuliner Nusantara melalui inovasi produk. Ketiga, ada produk dan layanan. Produk unggulan, produk utama yang ditawarkan adalah makanan tradisional dari berbagai daerah. Yang pertama, nasi gudeg khas Yogyakarta terbuat dari nangka muda yang dimasak manis dan gurih. Yang kedua, ada rendang daging sapi khas Minangkabau, dimasak dengan bumbu rempah khas selama berjam-jam. Yang ketiga, ada ayam betutu khas Bali,
dengan cita rasa pedas dan aroma rempah yang kuat. Yang keempat ada es cendol dan es dawet sebagai minuman penyegar tradisional. Layanannya tuh ada dine-in, pelanggan dapat menikmati makanan di warung makan dengan suasana yang nyaman dan bersih. Ada takeaway dan delivery, melayani pesanan secara langsung maupun melalui aplikasi GoFood dan GrabFood. Yang ketiga ada catering, menyediakan paket catering untuk acara keluarga, kantor, dan event komunitas dengan harga khusus. Yang keempat ada custom order, yakni melayani pesanan khusus dengan menu yang disesuaikan untuk kebutuhan tertentu. Yang keempat ada analisis pasar, target pasarnya, segmentasi demografis, mahasiswa dan menengah, dan komunikasi lokal, pelajar, pekerja kantoran, keluarga dengan pendapatan. Ada segmentasi geografis, yakni wilayah Yogyakarta dan sekitarnya, terutama area kampus dan perkantoran. Ketiga ada segmentasi fisiografis, konsumen yang mengutamakan cita rasa tradisional, harga terjangkau, dan layanan cepat. Yang kelima ada strategi pemasaran dan penjualan. Strategi produknya menjaga kualitas dan konsistensi rasa. Yang kedua ada menyediakan variasi menu musiman untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama. Yang ketiga ada mengembangkan produk makanan beku, frozen food, untuk menjangkau pasar lebih luas. Dari strategi harga, menetapkan harga yang bersaing dengan warung makan sejenis, memberikan diskon dan promo khusus untuk pelanggan tetap dan pemesan online. 3. Menawarkan paket hemat dan promo khusus pada hari-hari tertentu. Strategi promosi aktif di media sosial Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten menarik seperti video resep dan testimoni pelanggan. Ada strategi distribusi, yakni menyediakan layanan delivery yang cepat dan aman melalui GoFood dan GrabFood. Yang keenam, operasional, proses produksinya pemilihan bahan baku segar dan berkualitas setiap hari. Kedua, pengolahan makanan dilakukan sesuai standar kebersihan dan resep autentik. Sistem pengelolaannya, manajemen stok bahan baku menggunakan aplikasi sederhana untuk menghindari kekurangan bahan. Kedua, pembukuan dan laporan keuangan dikelola secara digital untuk memudahkan pengawasan dan evaluasi. Ketujuh, ada struktur organisasi dan sumber daya manusia. Jabatan dan tugas pemilik atau manajemen atau manajer mengelola usaha, pengambilan keputusan bisnis, keuangan dan pemasaran. Kokinya 2 orang, menyiapkan dan memasak makanan sesuai standar resep. Pelayan atau pengantar melayani pelanggan di warung dan mengantarkan pesanan online. Yang kedelapan, analisis keuangan. Di sini saya akan menyebutkan modal awalnya, peralatan dapur 10 juta, renovasi dan sewa 10 juta, bahan baku awal 5 juta, pemasaran awal 3 juta, administrasi dan lainnya 2 juta. Pendapatan dan pengeluaran bulanan, pendapatannya 15 juta, bahan bakunya 6 juta, gaji karyawan 3 juta, sewa tempat 1 juta, listrik, air, gas 1 juta, promosi dan marketing 500 ribu, transportasi 500 ribu, administrasi 500 ribu rupiah. Laba bersihnya dapatnya 2.500.000.
Proyeksi keuangan dengan strategi pemasaran yang ditingkatkan dan penambahan cabang, diperkirakan pendapatan bisa naik hingga 20 juta per bulan dengan peningkatan laba bersih sekitar 30% sampai 40%. Yang ke-9, analisis SWOT laporan bisnis UMKM Rasa Nusantara. Ada strengths, yakni resep autentik dan kualitas baik, lokasi strategis dekat kampus, wilayah cepat dan pelayanan cepat dan ramah. Kedua ada weaknesses, kapasitas produk terbatas, pemasaran digital masih berkembang, ketergantungan pada satu cabang utama. Dan ada opportunities, yakni tren makanan sehat dan tradisional, ekspansi cabang dan kemitraan, produk frozen food dan online. Ada tren yang terakhir ini ada trends, persaingan ketat dengan usaha sejenis, fluktuasi harga bahan baku, perubahan regulasi kesehatan pangan. Dan 10, rencana pengembangan dan investasi. 1, membuka cabang baru di Sleman dalam waktu 6-12 bulan. Kedua, meluncurkan produk frozen food untuk distribusi di toko dan e-commerce. Ketiga, meningkatkan kapasitas produk dengan peralatan baru. Keempat, membuat aplikasi pemesanan sendiri. Dan terakhir, pelatihan dan perekrutan karyawan tambahan. Jadi sekian dari isi laporan bisnis yang saya buat. Kalau ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.